kasih Pak. Kami segera saja karena 30 menit yang diberikan ini sangat berharga untuk inti pesan dan panelis dan maupun pesertanya. Kami akan ada share screen, mengharapkan itu bisa kelihatankah dengan baik layar kami? Boleh? Saya lanjut? Kelihatan. Oke, baik. Remote value creation. Path to the network organization. Inilah jawaban kami atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kus tadi, panggilannya. Bagaimana selama COVID dan setelah ini perusahaan itu bicara produktivitas, saya bukan produktivitas lagi Pak Kus, yang saya bicara adalah survival. Bertahan. Bagaimana bertahan? Karena sungguh mengancam yang ada di depan mata. Boro-boro produktif menjadi survive saja sudah beruntung. Namun tentu ada yang ditempatkan pada tempat yang seperti surga, terlindung dari masalah-masalah social distancing dan sebagainya. Nah gini, kami akan memaparkan bahan ini sesuai dengan apa yang kami lakukan di Kementerian BUMN beberapa tahun lalu. Kenapa? Karena rasanya pas gitu. Pertanyaan Pak Kus juga di benaknya para petinggi dari Kementerian BUMN. Lalu kami mengantarnya dengan suatu pesan zaman edan. Namun kami menyebutnya sebagai peluang emas. Kami akan menjelaskan itu sebentar lagi. Kami sudah membagikan kepada panitia bahan ini. Jadi kalau 30 menit itu tidak cukup, monggo nomor HP kami juga kami sampaikan kalau ada yang mau bertanya atau mau SMS atau WA. Baik. Jadi yang ditanya kepada kami oleh kementerian yang sangat tepat disampaikan juga di sini adalah bagaimana organization effectiveness itu dipertahankan. Ya, samalah dengan istilah tadi dari Pak Kus, bagaimana supaya produktivitas terjaga atau malah meningkat, gitu kan. Nah, kami menjawabnya dengan kalimat ini. Manfaatkan kado, tanda kutip, kado dari pandemi COVID-19. Burning platform for change. Ini adalah kado. Tuntutan menjaga kesehatan dan nyawa berdampak menjadi tuntutan akselerasi ke transformasi digital. Remote value creation adalah apa yang kami ciptakan sebagai istilah untuk menggambarkan realita yang kita hadapi sekarang di tempat kerja. Lalu kami akan menyampaikan ini dalam 3 langkah, 3 tahap. Pertama, mari kita menyiasati apa yang sedang terjadi. Kami mengistilahkan VUCA plus D. Lalu kami akan menyampaikan suatu pesan kami, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan. Kami istilahkan the right mindset and the right organization. Lalu melaksanakannya dengan inovasi lincah. Nah, itulah yang kami sebut remote value creation yang sesuai dengan 3T. Terarah, terpadu, dan terukur. Nah, inilah yang akan kami sampaikan dalam 30 menit ke depan ini. Kita mulai. Di layar sekarang, Anda dapat melihat bahwa perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat pun tidak luput dari masalah kegagalan. Mereka, khusus 3 perusahaan ini, menurut CNBC, artikel tahun lalu ini, menyia-nyiakan $900 miliar dari 1,3 triliun yang mereka kucurkan, investasikan untuk digital transformation. Kegagalan itu fenomenal
kalau melihat angkanya. Tentu bagi kita, tentu perusahaan-perusahaan ini ya nggak begitu-begitu. Tapi tetap aja mestinya ada yang dipecat nih, ya kan? Kegagalan mereka ini, apakah di kita itu juga mengalami hal yang sama? Jawaban saya, ya sama. Kita juga banyak kegagalan di sini. Kami membantu beberapa perusahaan yang juga besar dan mereka itu terkecoh. Begini, terkecohnya saya mau jelaskan. Jadi yang kami ingin jelaskan di sini adalah yang terjadi kesimpulan dulu daripada CNBC itu adalah ini. Perusahaan telah menemukan bahwa peningkatan proses kerja dan peralatan teknologi mudah sekali untuk dilakukan. Mengubah pola pikir manusia itu yang paling susah. Saya ulangi, mengubah pola pikir manusia itu yang paling susah. Organisasi yang tidak sanggup membagikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat akan kesulitan bertahan. Jadi bukan lagi bicara produktivitas, Bung Kus, ini sudah urusan bertahan. Gitu ya. Nah, iya. Ini jangan diremehkan. Coba saya akan tunjukkan kenapa begitu kan. Nah, kalau Anda mau bukti bahwa bingung ini perusahaan-perusahaan raksasa ini, ya lihat saja daftar perusahaan terbesar di dunia tahun 2008. Di sini ada 10. Ini 10 perusahaan terbesar diukur dengan omset. Ya terbesar ya PetroChina dengan omset 728 miliar dolar. Itu sebesar itulah bulatan-bulatan ini. Nah, saya mengajak Anda untuk menghitung berapa bulatan yang warna coklat, kemerahan coklat, dan berapa yang warna biru terang gitu. Bisa dihitung? Yang biru terang deh, berapa biru terangnya? 3 kan? 3 perusahaan itu bergerak di digital atau di ruang digital. 7 perusahaan yang lain ya dari sononya, dari puluhan ratusan tahun ya memang mereka bergerak di bidang masing-masing tapi bukan digital, ya kan? Nah 7 menempati 10 tempatnya kan. Nah tolong melihat dalam kurun waktu hanya 10 tahun apa yang terjadi dengan daftar. Berapa yang biru? 7. Apa artinya? Dalam 10 tahun, 7 perusahaan yang bergerak di ruang digital itu, maya, bisnis maya lah, yang menempati 7 di antara 10 tempat. Yang mana sebelumnya ada hanya 3. Nah kalau Anda melihat lebih dekat, maka di antara 7 itu ada 5 perusahaan umurnya belum 20 tahun. Artinya apa? Mereka itu mengalami peningkatan eksponensial. Umur mereka yang seumur jagung kok bisa nyalip perusahaan-perusahaan raksasa. Yang menurut ekspektasi kita kan lebih banyak uang, lebih banyak orang pintar, ya kan? Tapi enggak, mereka tidak melihat sesuatu yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan yang nyalip ini. Tentu Anda katakan, tapi di antara 7 itu 2-nya kan dari tahun 1974 dan 75, yaitu Microsoft dan Apple. Tapi 5 yang lain, ya kan? 5 yang lain itu ya nggak ada 20 tahun, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini begini. Apa gerangan yang tidak disadari atau tidak bisa dilihat sebagai peluang oleh perusahaan-perusahaan raksasa itu? Ya. Kenapa mereka kok kesalip gitu kan? Nah, jawaban saya menemukan sesuatu yang bagi Anda mungkin bisa menjadi acuan.
Bagi saya ini kayak apa namanya ini, prophet gitu. Namanya Kevin Kelly, dia sebagai redaktur dari Wired Magazine mengatakan seperti ini. The grand irony of our times is that the era of computers is over. All the major consequences of standalone computers have already taken place. Computers have speeded up our lives a bit, and that's it. In contrast, all the most promising technologies making their debut now are chiefly due to communication between computers. That is, connections rather than computations. And since communication is the basis of culture, fiddling at this level is indeed momentous. Yang dia sampaikan ini istimewanya apa? Kapan? Dia menulis ini bulan September tahun 1997. Dia memprediksi sesuatu. Tahun 97, Facebook, YouTube, dan Twitter belum 5 tahun umurnya. Belum 5. Dia sudah membaca sesuatu. Yang dia baca itu dia kemas ke dalam satu paparan yang dia sebut the network economy. Dia bilang ketika Peter Drucker menyebutkan bahwa dari industrial economy kita akan ke information economy, dia bilang it's more than information gitu. Ya kan? And yang dia gambarkan ini sebenarnya yang saya pakai sebagai pegangan selama saya bicara dengan perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi nggak ada yang bisa dengar atau mengerti. Saya seperti bicara dengan tembok gitu. Inilah 4 rules atau aturan daripada the network economy menurut dia. 1, kekayaan mengalir langsung dari inovasi, bukan dari optimalisasi. Yakni mencetak kekayaan yang tidak pasti dari sesuatu yang belum diketahui. Daripada mencari peningkatan yang pasti dari sesuatu yang sudah diketahui. Nah ini artinya apa? Menjungkir balikkan dunia bagi orang industriawan. Jadi industrialis itu, Bungkus, kalau dia itu bisa meningkatkan omset tahun depan 15%, 20%, itu udah syukur-syukur, bagus dah. Ya kan? Namanya optimalisasi, kan? Memperbaiki apa yang sudah diketahui. Ya kan? Lalu yang tadi startup di tahun 1997 itu, startup itu kan kayak Facebook startup dia, YouTube startup dia, Twitter startup dia saat itu. Omset dia itu bisa ningkat itu bisa 100%, 200% setahun gitu kan. Ya kan, eksponensial, beda. Ya kan? Maka dia bisa nyalipkan itu tadi. Nah, ini yang sebenarnya susah untuk dipahami oleh industrialis. Mereka bilang, kami inovasi kok, kami lakukan inovasi kok, ya kan. Tapi bukan inovasi yang sebentar lagi saya akan jelaskan nih. Ini kan aturan yang kedua. Nomor 2 adalah dia katakan suasana yang ideal untuk menggali yang belum diketahui adalah suasana yang memelihara kelincahan dan kelenturan dari jaringan. Disinilah letaknya mulai kentara. Kenapa mereka itu buta, gitu kan? Mereka itu kenapa nggak buram lah, kalau bukan buta buram lah, ya kan? Karena mereka itu susah untuk menerima jaringan. Yang mereka kenal hierarki, yang mereka terbiasa dan terbukti puluhan kalau nggak ratusan tahun adalah ya hierarki, command and control gitu loh. Nah di situ beda, semua ide dari atas. Saya suka bercanda. Kalau perusahaan-perusahaan itu kan di atas disebut head
kepala, betul kan Bung Gus? Betul. Ya Bos. kan? Kepala pabrik, ya kan? Division head, department head, ya kan? Nah pertanyaan saya, kalau di atas ada head, isi dari head apa Pak? Isi head apa? Isi kepala apa? Anak buah. Otak kan? Otak. Head kan? Head, kepala kan? Nah kalau di atas ada otak, di bawah ada apa? Ya, otak berarti dari atas, yang mikir yang di atas gitu kan. Jadi semua ide mengalir dari ya di atas gitu kan. Dianggap yang di atas itu yang paling pintar lah, ya kan. Yang di bawah ya pantat atau kaki dan tangan kali gitu. Yang ketiga, keberhasilan menggali yang belum diketahui menuntut ditinggalkan apa yang sudah diketahui melalui disrupsi atas alama ini diandalkan. Ada penulis atau pemenang Nobel Economic Prize Nobel tahun lalu yang menulis mengenai behavioral economics. Dia menjelaskan ini sebagai endowment effect. Katanya manusiawi ini sebenarnya. Untuk kalau sesuatu jalan kenapa harus jangan diganggu, pertahankan gitu kan. Nah ini penyakit tanda kutip karena kalau mendatangkan masalah ya jangan dipertahankan dong. Tapi nggak ketahuan. Nah ini sebagai contoh bagusnya adalah Kodak. Perusahaan Kodak yang Anda kenal nih Pak Kus. Ya. Sudah bangkrut kan Pak ya? Tahun 2012. Iya. Ironis karena tahun 2012 dia bangkrut, Instagram yang memanfaatkan teknologi fotografi itu dibeli oleh Facebook dengan harga $1 miliar. Itu 2012. 3 tahun lalu sudah $50 miliar nilainya Instagram. Sekarang nggak tahu, belum cek. Ya ini istimewanya kenapa? Karena Kodak ini fotografi digital sejak 1975. Kenapa dia nggak keluarin dari laci? Karena dia takut kalau itu akan mengkanibal penjualan photographic paper dan film. Maka dia simpan baik-baik gitu loh. Erat-erat gitu dia nggak keluarin. Karena ini rule ini susah dimengerti oleh industrialis gitu loh. Ya kan? Yang terakhir adalah siklus temukan, kembangkan, disrupsi akan terjadi lebih cepat dan lebih intens daripada sebelumnya. Ini tambah-tambah susah dimengerti. Kenapa? Pemimpin-pemimpin industri itu udah tua-tua gitu loh. Ya kan? Terbiasa. Ya kan? Misalnya ada rapat tahunan gitu loh, ya kan? Memutuskan RUPS, RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan gitu kan. Kalau anak buahnya datang, bos ada peluang bagus nih, ya kan? Dia tanya, masuk anggaran nggak? Enggak sih, ya tahun depan deh, gitu. Maklum, ya kan? Bagi dia itu nggak akan kemana-mana kok peluang itu. Sekarang nggak begitu. Nah ini new rules for the network economy ini sebenarnya ketika dipaparkan oleh si Kevin Kelly nggak banyak yang dengar. Tenggelam lagi gara-gara kata-kata network economy itu diganti sama media. Dia menggantikan dengan istilah digital economy. Kan lebih keren dengerin digital economy. Tapi itu yang membuat orang terkecoh. Yang dia lihat digitalnya doang gitu loh. Sampai sekarang, kalau dengar istilah digital economy yang dipikirin apa? Pasti teknologi. Pasti teknologi. Jadi penamaan itu membuat banyak orang terkecoh. Sekarang ini sesungguhnya kalau orang mengerti, memahami betul network economy, baru dia bisa mengerti. Oh ngono, gitu loh, ya kan.
Nah, saya ingin sampaikan ini kepada Anda, setelah 1 tahun 97 berarti 98, SESCOAD dari Amerika Serikat, US Army War College, SESCOAD kan Pak namanya? Ya kan? Dia itu menciptakan VUCA, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous, untuk menggambarkan dunia pasca Perang Dingin. Nah, itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan, media-media, VUCA di bisnis, karena bukan hanya menggambarkan geopolitik, tapi juga menggambarkan bisnis kan, volatile, ya kan, banyak perubahan, uncertain tidak menentu, kompleksitas, ambiguous susah dinalar, ya kan. Dan udah orang susah mengerti ini VUCA menghadapi network economy ini, ketimpa tangga gitu loh, ya kan. Ketambahan plus D menurut saya. D itu danger to health. Danger. Nah, danger. Artinya bahwa orang sekarang sibuk aja urusin protokol-protokol kesehatan dan sebagainya. Itu tidak salah. Tidak salah, namanya nyawa, namanya kesehatan kan. Tapi jangan lupa, bukan nggak pergi kemana-mana, tetap aja ada di situ gitu loh. Nah, ini saya mau bawakan kepada Anda sekarang, bukan D-nya. Saya pasti Anda lebih bisa ketemu lebih jago dari saya soal kesehatan. Yang saya mau bawa kepada Anda mengenai bagaimana hadapi VUCA ini. Kenapa? Yang sesungguhnya terjadi akselerasi adalah karena ada social distancing ini, maka perusahaan itu nggak ada pilihan lagi sebenarnya. Dia harus memiliki jaringan, organisasi berjaring. Itu yang saya mau sampaikan sekarang. Gitu. Jadi menurut hemat kami, transformasi di era ekonomi digital, ya kan itu kan yang populer. Kalau saya sih mau ganti aja itu network, ya kan. Transformasi di era ini adalah pertama dan terutama transformasi pola pikir, ya kan. Diterapkan dengan membangun network organization yang memiliki jaringan winning team untuk mewujudkan transformasi ke budaya digital. Jadi transformasi ke pola pikir digital dulu, ini penting memahami network economy itu, lalu membangun network organization dengan jaringan winning team. Network organization itu begitu diisi dengan winning team akan terbentuk budaya digital. Karena sigma dari semua tim itulah yang akan menjadi the corporate culture-nya perusahaan itu. Budaya digital ini budaya networking juga. Network itu bukan hierarki lagi, Mas. Dan itu masuk di akal karena kalau Anda mengingat 70% dari karyawan sekarang kan Gen Y milenial, betul Pak ya? Sebentar lagi Gen Z. Ini udah dari planet lain ini, dua generasi ini, ya kan? Mereka itu bukan lebih pintar, tapi lebih pintar memang gitu. Bukan kepintaran, mungkin lebih bagus kita punya wisdom, ya kan? Kita lebih bijaksana, tapi soal informasi maklum kita ini bungkus. Ingat nggak waktu kita dibesarkan kalau tetangga kita punya ensiklopedia Britannica di temboknya itu, waduh kita, wow, udah kita wow banget gitu kan. Nah zaman sekarang semua itu information is cheap. Communication is not expensive. Nah ini digital mindset, kami sudah jelaskan tadi, adalah sesungguhnya yin and yang di antara optimalisasi dan inovasi lincah. Kita tidak bisa buang. Kalau mau bukti nanti, cari sendiri nama Sabio Kwan, tangan kanan dari Jack Ma Alibaba. Atau cari Robert Herbold, yang merapikan Microsoft.
sebagai COO. Jadi mereka itu masih butuh optimalisasi. Iya, ini udah mau selesai. Ya kan? Jadi kita punya digital mindset. Nah, ini network organization yang harus dibangun. Network organization itu, ini agak panjang, saya pecah-pecahin jadi 5 biji kayak gini nih, di 5 elemen ini. Lasting, trusted entity, with a common goal, a specific product mix, and social mechanisms for engagement, planning, coordination, and control. Command and control, sama saja 2, 3, dan 4-nya. Yang membedakan network organization dari command and control yang kita andalkan selama ini adalah kolaboratif, bukan hierarchical arrangement. Dan yang paling kanan itu, social mechanisms. Kalau collaborate, kalau network. Tapi kalau hierarchical, ya hierarchical mechanisms. Orang dipecat. Gitu kan. Jadi transformasi di era digital itu pertama dan terutama transformasi pola pikir, diterapkan dan membangun network organization. That is menggunakan 3T. Terarah, terpadu, terukur. Transformasi itu harus ada pilihan. Nah, kami sejak 2012 membantu Telkomsel, lalu Bank BNI dan sebagainya, Telkom dan sebagainya. Jadi beberapa perusahaan belakangan Pertamina gitu kan, membangun satu solusi. Solusi ini kami sebut winning teams. Winning teams itu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjadi network organization. Jadi winning teams ini bukan jargon. Oh, tim kami mencapai target, maka kami winning team. Sorry bos, bukan. Winning teams itu ada konsepsinya. Anyway, winning teams itu yang dibutuhkan untuk membangun. Jadi kami menutup dengan menyampaikan apa yang telah kami sampaikan. Manfaatkan kado dari pandemi ini. Ada burning platform for change. Manusia disuruh berubah memang susah. Kalau nggak percaya tanya aja istrimu, bungkus. Iya. Tanya istrimu pasti bilang begitu. Jadi remote value creation is the path to the network organization gitu. Dan yang kami tetapkan tadi bahwa sambil kita ngurusin D, danger to health, jangan lupa VUCA masih ada tantangan itu. The right mindset and the right organization harus diterapkan dengan terarah, terpadu, dan terukur. Demikian, terima kasih. Kami mengakhiri presentasi dan mengucap terima kasih kepada inti pesan. Dan semoga inti pesan berjaya kembali di era online, ya kan? Supaya, karena saya katakan kepada Bungkus semalam, Ibu Pertiwi membutuhkan inti pesan. Amin. Amin. Terima kasih. Teman-teman, saya mohon diri ya, makasih. Saya kalau ada yang ingin kontak, kami senang sekali bisa membantu. Kalau ada yang mau mendaftarkan di Winning Teams, monggo ya kan. Inti pesan sebagai jaringan kami. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Ya, saya mohon diri Pak ya. Ya. Saya akan stop share dan mohon diri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bro. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik itulah.